Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ivan Saputra dengan NIM 0531077723, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari basis data. Berikut adalah contoh soal atau contoh kasusnya. Di sini contoh kasusnya adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau WRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai pada panduan BMP MSIM 4206 basis data. Pada contoh kasus tersebut, saya bisa mengambil atau menyimpulkan bahwa ada 3 entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Mari kita membuat entitinya di YAD. Sini entiti pertama itu ada mahasiswa. Entiti di sini yang kedua adalah mata kuliah. Entiti ketiga di sini adalah dosen. Oke. Entiti pertama itu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dari masing-masing entity ini ada masing-masing atributnya. Atributnya, iya benar. Ini atributnya ini ada 2. Sebentar, kita bikin ini biar ini di tengah. Oke. Masing-masing mempunyai 2 atribut. Di sini atribut pertama dari mahasiswa itu adalah NIM atau nomor induk mahasiswa. Atribut kedua adalah nama mahasiswa. Oke. Di sini di mata kuliah atribut pertamanya adalah kode MK atau kode mata kuliah. Di sini atribut keduanya nama mata kuliah atau kita singkat menjadi nama MK. Dan dosen ada entitinya juga. Entiti pertamanya yaitu NID atau nomor induk dosen. Kedua adalah nama dosen. Setelah itu kita membuat garis penghubungnya.
sudah. Entity dan atributnya. Oke. Sini mengambil mata kuliah berarti di sini kita mencari atau relationship dari mahasiswa dan mata kuliah itu ada namanya meregistrasi. Oke. Dan relationship antara mata kuliah dan dosen adalah mengajar. Oke. Terus lihat soal lagi. Sini ada setiap mahasiswa dapat mengambil satu mata kuliah. Berarti garis penghubung mahasiswa dan meregistrasi itu adalah 1N. Karena yang berarti bisa lebih atau banyak, karena disitu ada kata minimal. Kemudian garis penghubung antara mata kuliah dan meregistrasi itu adalah N. Kenapa? Karena di soal ini terdapat ada kata dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Oke. Lalu kita lihat soal kembali. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Maka garis penghubung antara mata kuliah ke mengajar yaitu 1N. Kenapa? Karena dalam soal di sini terdapat setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke. Short lagi, dan di sini tertulis setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen. Maka garis penghubung antara dosen dan mengajar yaitulah 1,1. Kita sudah membuatnya. Lalu di antara mahasiswa dan mata kuliah dan diregistrasi ini ternyata terdapat relationship antara mahasiswa dan mata kuliahnya selain meregistrasi, yaitu diregistrasikan. Berarti kita menambah relationshipnya. Sebentar, ini hapus. Berarti ini kita pinggirin dulu. Kita tambah
relationship-nya, itu diregistrasikan. Kita gedein dulu. Oke, sudah kurang. Oke. Karena di soal di sini terdapat setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, maka di dalam diantaranya meregistrasi dan diregistrasikan itu ada entity baru, yaitu registrasi MK. Registrasi MK. Oke. Di dalam registrasi MK ini dalam registrasi MK ini mempunyai garis penghubung N ke meregistrasi. Ini N. Dan juga registrasi MK mempunyai garis penghubung N ke diregistrasikan. Oke. Sudah. Setelah itu, di dalam registrasi MK ini ada atributnya. Atributnya adalah NIM dan kode MK. Kita buat atribut baru di dalam registrasi MK. Kita buat garis penghubungnya. Di sini NIM dan di sini kode MK. Kita buat garis penghubungnya. Lalu diregistrasikan ini ada garis penghubung ke mata kuliah, yaitu 1. Karena di dalam soal hanya dapat mengambil minimal 1 mata kuliah yang bisa diregistrasikan. Oke. Jadi mahasiswa itu meregistrasikan, dan registrasinya nih, dan ini registrasinya, registrasi MK-nya. Di dalam registrasi MK-nya ada menggunakan NIM dan kode MK, dan diregistrasikan
hanya satu mata kuliah. Dan mata kuliah banyak ini bisa diajarkan seorang dosen. Ini adalah pembuatannya, ID-nya. Sekian dari penjelasan saya tentang tugas 1 basis data ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.